Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada ucapan penulis, wa ala hadza darajas salafu wa a'immatul khalafu radhiyallahu anhum. Nah, jadi penulis setelah membawakan tentang bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dalam nama-nama dan sifat Allah, dan menguatkannya dengan ucapan Imam Ahmad serta ucapan Imam Syafi'i. Setelah itu beliau menukil kesepakatan as-salaf, bahwa para ulama salaf di atas hal ini, yaitu mereka menetapkan semua nama-nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Nah, tidak ada satupun yang mereka takwil, yang mereka tolak, yang mereka serupakan dengan sifat makhluk, atau mereka samakan dengan sifat makhluk. Bahkan semuanya mereka terima sifat-sifat tersebut, mereka imani, mereka benarkan tanpa menyelewengkannya, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, dan tanpa menolaknya. Nah, bahkan mereka imani sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Taib. Baca, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ahsanallahu ilaika ya ustad. Kulluhum muttafaquna ala iqrari wal imrari. Kulluhum muttafiquna ala al-iqrar min wa ala hadha darajah as-salaf. Wa ala hadha darajus salafi wa a'immatul salafa. Salafi. Lihat bagaimana cara bacanya. Wa ala hadha darajus salafi. Mudafun ilaih. Daro apa itu daraja itu? Sebagai khabar hadha. Farsa. Wa ala hadha darajus salafi wa a'immatul khalfi radhiyallahu. Nah, isim fi'il atau harf itu? Antum baca dulu sebelum daraja fi'il. Terus bagaimana bacanya? Baca dulu sebelum pelajaran. Terus wa ala hadha daraja salafu wa a'immatul khalfu radhiyallahu wa a'immatul khalfi radhiyallahu anhum. Khalaf. Wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal imrari wal itsbati lima warada min al-sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrada li ta'wilihi. Ta'arrada. Antum perhatikan, masa ghair ada fi'il setelahnya? Bagaimana caranya? Ada ghair setelahnya fi'il. Ta'arrudan. Ta'arrudan. Masdar. Min ghairi ta'arrudin. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi wa qad umirna bi ittifa'i atharihim wal ihtida'i bimanarihim. Fa hudhirna muhdatsati wa ukhbirna annaha dalalati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, amalkan ilmu nahwu sarafnya. Wa ukhbirna annaha dalalatun. Faqala Nabi ad-dalalatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin min ba'di. Al-muhdiyyin. Siapa al-muhdi? Al-Mahdi.
al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsati al-umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Nah. طيب وعلى هذا درج السلف وعلى هذا درج السلف عندك السلف ايش إعرابه؟ ماذا إعرابه؟ مرفوع؟ لا، fokus sebagai apa? Fa'il. Nah, wa ala hadza daraja as-salaf wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum kulluhum indaka azam kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrar wal imrar wal itsbat kulluhum. توكيد. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم. Nggak cocok taukid. Nggak semua kullu itu taukid. Nggak cocok. Kalau kulluhum taukid berarti muttafiqun apa? Taruhlah kulluhum taukid untuk as-salafu dan a'immah. Terus muttafiqun apa? Nggak bisa kulluhum taukid. Apa dia? Anda ke fikri. Badal dari kulluhum a'immah, salaful a'immah. Terus muttafiqun? Kulluhum muttafiquna. Kulluhum muttafiquna. Apa yang cocok? Kurang cocok badal, enggak cocok. Kulluhum muttafiqun. Apa kira-kira i'rabnya? Haril. Khabar muqaddam. Mubtada. Bagaimana khabar muqaddam konsepnya? Taib, dia khabar apa mubtada? Muttafiquna khabarnya. Kulluhum muttafiqun. Setiap dari mereka atau seluruh mereka bersepakat. Jadi dia mubtada, ndak harus mubtada itu di awal kalimat sekali. Di awal kalimat ndak harus. Di situ dia walaupun di tengah kalimat, tapi dia kan jumlah di tengah jumlah. Ada istilahnya jumlah di tengah jumlah. Jumlah di dalamnya ada jumlah lagi. Itu banyak dalam kitab-kitab. Jumlah di dalam jumlah. Jadi wa ala hadza darajas salafu wa aimmatul khalaf. Itu jumlah fi'liyah. Kemudian kulluhum muttafiquna 'alal iqrar wal imrar wal isbat. Ini mubtada khabar lah. Ini mubtada khabar, jumlah yang kedua. Seluruh dari mereka adalah menyepakati. Jadi muttafiqun khabarnya kulluhum alal iqrari wal imrari wal isbat. Apa dia Pak Reski? Iqrar, imrar, isbat. Nah, semuanya itu kalau di sorof isim apa? Semuanya itu
Iqrar, imrar, isbat. Isim apa di sorof? Masdar. Masdar dari Iqrar. Wazan apa? Qarrar takriran, qarrar yuqarriru takrir. Kalau iqrar apa? Aqrar. Ya aqrar, tapi hasil akhirnya apa? Aqar. Ya aqar. Aqar kan wazan af'ala, aqrar ditasdid jadi aqar. Paham Reski? Aqar. Aqrar jadi aqar ditasdid. Masa enggak ditasdid? Ketemu dua huruf sejenis. Sama juga itu. Amro apa? Imror, amarro. Amarro. Aqar, amarro, isbat, asbata. Asbata yusbitu isbat. Amarro yumirru imror. 5 warada minas sifati. 5 warada. Hendak ya Yahya warada. Fil madhi mana fa'il? Takdirnya apa? Warada. Fa'ilnya mustatir, takdirnya apa? Kenapa lama sekali? Kembali ke mana? Kembali ke mana? Nah, antum tahu terjemahannya artinya atau tidak? Kalau tidak tahu artinya tebak-tebakan itu. 5 warada minas sifat. Dikarenakan apa-apa yang datang berupa sifat-sifat yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Apa yang datang? Masa salaf datang dalam warada takdirnya huwa, fa'ilnya huwa mustatir, huwa jawazan kembali ke ma mausul, kembali ke ma mausul. Lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wili. Ta'arrud عندك يا فوزان. Nah, mustasna dengan ghair semuanya mudhaf ilaih. Ta'arrud di sorof apa itu? Masdar. Nah, dari wazan apa? Cermati pertanyaannya baru jawab. Wazan apa? Tahu wazan? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Ta'arrud. Nah, li ta'wilihi. Ta'wil, kalau ta'wil apa? Di sorof apa itu? Isim apa? Masdar. Masdar. Wazan apa? Dari wazan apa? Ta'wil. Wazan apa itu? Wazan apa? Fa'ala yufa'ilu. Wa qad umirna indak fahmi. Haril sudah. Wa qad umirna
Umirna, apa dia? Sudah tuh? Sudah tadi? Hairil, belum? Nah, umirna. Mana, cari apa dia? Mana dia? Mana naibul fa'il? Hah? Cari dulu yang nampak. Nahnu. Yang mana nahnu? Nah. Nah, naibul fa'ilnya nah. Umirna. Nah. Kami diperintah. Naibul fa'ilnya nah. Biktifai. Iktifa hendak fahmi. Wazan apa itu? Dia apa? Isim apa di sorof? Masdar. Masdar wazan? Hah? Apa? Ifta'ala. Coba tasrif. Ifti'alan. Nah, ifti'alan. Kasih lancar sorofnya. Iktifaan, ifti'alan. Kalau saya tanya wazannya, sebut wazannya. Kalau saya tanya asal katanya, fil madinya, sebut fil madinya. Lihat pertanyaannya, pahami dulu pertanyaannya. Fahmus soal, nisful jawab. Pahami soal itu setengah dari jawaban. Kalau tidak paham, serampangan nanti jawabnya. Wal atharihim wal ihtidai bimanarihim. Ihtidai, kenapa jar? Atuf ke mana? Mana ma'tuf? Iktifai. Iktifai atharihim wal ihtidai bimanarihim wa hudzirna al muhdatsat. Al muhdatsati. Kenapa? Apa itu i'rabnya dia? Maulana. Al muhdatsat. Hudzirna al muhdatsat. Al muhdatsati. Apa i'rabnya? Mansub maf'ulun bihi. Hudzirna. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir muttasil na. Nah, hudzirna al muhdatsati. Ya al muhdatsati maf'ulun bihi. Karena hudzira ini hadzara yuhadziru butuh dua maf'ul bihi. Ketika dimajhulkan, maf'ulun bihi pertama jadi naibul fa'il, maf'ulun bihi kedua tetap jadi maf'ulun bihi. Asalnya hadzarana. Hadzarana Rasulullah al-muhdatsati. Fa'ilnya mahdzuf. Fa'ilnya dihapus, dimajhulkan. Kalau dimaklumkan hadzarana Rasulullah al-muhdatsati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kami dari perkara baru. Nah, wa ukhbirna annaha ad-dalalat. Wa ukhbirna annaha ad-dalalatu. Ukhbirna, nanya naibul fa'il. Jumlah anna mana isim dan khabarnya? Akbar. Nah, dhamir ha muttasil, dhamir muttasil ha. Terus jar majrur di situ.
annaha minad dalalati. Tayyib, la bas. Annaha minad dalalati. Di sini annaha ad-dalalatu. Tidak berpengaruh. Wa ukhbirna annaha minad dalalat. Jumlah anna fi tawilil masdar sebagai apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi kedua. Yang pertama mana? Situ maf'ul bihi atau naibul fa'il? Naibul fa'il, ukhbirna annaha dalalat maf'ul bihi. Kami diberitakan annaha ad-dalalatu atau annaha minad dalalat. Nah, maf'ul bih. Walaupun bisa juga ya isqatul khafid itu semua. Wa hudzirna minal muhdatsat wa ukhbirna bi annaha ada bi-nya mahdzuf. Ini isqatul khafid bi annaha minad dalalat. Taib. Tapi isqatul khafid juga itu bagian dari maf'ul bih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Alaikum, ini namanya isim fil amr. Alaikum di situ bukan jar majrur. Alaikum bisunnati, yani ilzam sunnati. Ilzam sunnati. Komitmenlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Apa itu dia? Aba Maryam. Aina al-man'ud? Al-khulafa. Khulafa isim apa dia? Jama' taksir khulafa. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin isim apa di sharaf? Al-mahdiyyin, mahdi. Maf'ul mahdi. Sama marmiyun, mardiyun, mabniyun. Itu isim maf'ul asalnya mahduyun, maf'ulun. Cuma terkena i'lal dan ibdal jadilah mahdi. Bi fathim al-mim, al-mahdi yang diberi hidayah. Bukan al-muhdi, bukan yang memberi hidayah. Al-mahdiyina mim ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu. Apa dia? Addu. Aba Maryam. Fil amr addu, adda ya addu. Addu 'alaiha bin nawajid. Asalnya apa ini? Addu, adido. Adido ya addu. Cuma ditasdid jadi adda ya addu. Wazan fa'ila yaf'alu. Nah, addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum ini juga. Iyyakum itu iyyakum wa muhdatsatil umur mansub ala tahdzir. Kalau tadi alaikum bisunnati isim fi'il amr. Kalau wa iyyakum itu kenapa mansub wa iyyakum wa muhdatsatil umur? Mansub ala at-tahdzir namanya, maf'ulun bih. Mansub ala at-tahdzir. Ini dipelajari di mutammimah nanti. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
hati-hati kalian. Iyyakum bermana ihdar, waspadailah, hati-hatilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Bid'atun anda Isra khabar inna, mana isimnya? Kullu ismuha. Nah, wa kullu bid'atin dalalatun. Kulla kenapa nasab? Apa i'rabnya dia? Wa kulla. Baik. Wa qala Abdullah hina. Baik, kita jelaskan. Wa ala hadza darajat salaf. Di atas hal inilah ulama as-salaf berjalan. Apa makna daraja? Berjalan. Di atas hal inilah, di atas hal apa itu? Yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa mentakwilnya, menyelewengkannya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa menolaknya. Nah, di atas hal inilah para ulama as-salaf berjalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Imani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk di dalamnya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Semuanya diimani, dibenarkan. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Tanpa diselewengkan dan ditolak dan tanpa diserupakan dan dibagaimanakan sifat-sifat tersebut. Di atas hal inilah para ulama salaf berjalan. Siapa ulama salaf? Siapa itu as-salaf? As-salaf itu diperselisihkan oleh para ulama. Siapa itu as-salaf? Ada yang mengatakan as-salaf adalah generasi pertama, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Ada yang mengatakan salaf adalah generasi para sahabat dan generasi tabi'in. Ada yang mengatakan as-salaf adalah 3 generasi yang pertama, yaitu generasi Nabi dan sahabatnya, generasi tabi'in dan generasi apa? Tabi'ut tabi'in. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau membahas siapa itu as-salaf secara mutlak, maka jawabannya as-salaf secara mutlak adalah generasi pertama umat ini, yaitu generasi Nabi dan para sahabatnya. Itu as-salaf secara mutlak. Apa makna salaf? Salaf secara bahasa kullu man sabaqak, setiap orang yang mendahuluimu maka dia adalah salaf. Kullu man sabaqaka fahuwa salafuk. Semua yang mendahuluimu maka dia adalah salafmu, pendahulumu. Karena itu ayah kita itu salaf kita, kakek kita itu salaf kita, pendahulu kita. Kenapa? Karena mereka mendahului kita dalam kehidupan ini. Maka pendahulu umat Islam yang paling pertama adalah apa? Nabi dan para sahabatnya. Mereka yang paling dahulu. Adapun kalau tabi'in dikatakan pendahulu, ini bisa, tapi nisbi. Pendahulu nisbi. Maksudnya kalau ditinjau dari orang setelah tabi'in, mereka pendahulu. Tapi kalau ditinjau dari sisi para sahabat, mereka datang belakangan. Paham maksudnya? Kalau dilihat dari arah kita, dari sisi kita, tabi'in itu salaf atau bukan? Salaf. Tapi kalau dilihat dari arah sahabat, tabi'in itu apa? Khalaf. Karena tabi'in datang setelah sahabat. Berarti tabi'in itu salaf nisbi. Salaf nisbi maksudnya binisbati ilaina fahum salaf. Lakin binisbati sahabah fahum khalaf. Kalau ditinjau dari arah kita, mereka salaf, tapi kalau ditinjau dari arah sahabat, mereka khalaf. Paham ya? Tapi begitu pula tabi'ut tabi'in. Mereka salaf tapi nisbi. Salaf kalau ditinjau dari arah kita, tapi kalau ditinjau dari arah sahabat dan tabi'in, mereka khalaf. Jadi salaf secara mutlak hanya apa?
Generasi pertama itu generasinya Nabi dan para sahabatnya. Karena semuanya itu pasti mengikut kepada apa? Mereka ini. Tabiin mengikut kepada mereka. Tabiin juga mengikut kepada mereka. Dan seterusnya sampai zaman kita semuanya mengikut kepada generasi Nabi dan para sahabatnya. Maka mereka adalah salaf secara mutlak. Adapun salafi itu nisbah kepada apa? Orang yang berusaha mengikuti manhaj Nabi dan para sahabatnya. Itu salafi. Dia berusaha meniti kehidupannya di atas jalan Nabi dan para sahabat. Paham ya? Ini namanya salafi, yaitu orang yang berusaha berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, baik itu secara akidah, secara muamalah, secara akhlak, secara suluk, sikap dan perilakunya, semuanya dia ikuti, berusaha mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Itu adalah salafi. Nah, wa aimmatul khalaf, di atas hal inilah, yaitu di atas penetapan nama-nama dan sifat, para ulama salaf berjalan. Begitu pula para imam-imam belakangan. Imam-imam belakangan setelah salaf. Imam-imam setelah salaf, yaitu setelah para sahabat datang imam-imam tabi'in. Setelah itu datang imam-imam tabi'in. Kemudian datang imam-imam dari kalangan generasi keempat seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Kemudian datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya seperti Al-Bukhari, Muslim, Abdullah bin Ahmad, Ibn Abi Hatim. Begitu pula datang setelahnya, zaman setelahnya, atau zaman setelah Al-Bukhari ada Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi. Setelahnya lagi ada Daraqutni. Setelahnya lagi ada imam-imam seperti siapa? Ibnu Qudamah ini dan Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupunya. Dan ada imam-imam lain tentunya. Ini contoh-contoh saja. Setelahnya lagi ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Di setelahnya lagi ada Ibnu Rajab. Setelahnya lagi ada Ibnu Abil Izz. Ini imam-imam sunnah semua. Setelahnya lagi ada siapa? Syaukani, As-San'ani, Siddiq Hasan Khan. Di bawahnya lagi ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah itu imam-imam yang merupakan anak-anaknya, cucu-cucunya dan murid-murid beliau, semuanya adalah imam-imam khalaf yang mereka berada di atas jalan ini, yaitu apa? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrari wal imrari wal itsbat. Semua mereka itu, perhatikan, mulai dari zaman Nabi dan para sahabat sampai imam-imam belakangan di zaman kita, semuanya bersepakat. Mereka bersepakat untuk ikrar, mengakui dan meyakini, menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Wal imrar, dan membiarkannya sebagaimana datangnya. Apa makna imrar? Imrar itu membiarkannya sebagaimana datangnya, yaitu sebagaimana zahirnya, tidak menyelewengkannya kemana yang lain, kemana yang batil. Mereka tidak selewengkan misalnya al-yad bermakna kudroh atau bermakna nikmat, tidak. Mereka biarkan sesuai zahirnya. Nah, dan itsbat, mereka sepakat untuk menetapkannya. Mereka terima, mereka tidak tolak. Mereka sepakat di atas hal ini. Karena itu banyak diucapkan oleh ulama salaf, dinukil dari ulama salaf, mereka katakan amiruha kama ja'at. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Maksudnya sesuai zahirnya, jangan selewengkan. Pahami sebagaimana zahirnya, sebagaimana datangnya. Demikian pula diriwayatkan dari ulama salaf, mereka berkata tafsiruha qiraatuha. Bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat? Kata mereka, menafsirkannya adalah dengan cara membacanya. Sekedar membacanya itulah tafsirnya. Maksudnya apa? Berarti pahami sesuai zahirnya, karena tafsirnya adalah sebagaimana bacaannya. Tidak perlu di makna-maknakan kemana lain.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muharrifah, muawwilah. Kita harus tetapkan, kita biarkan sebagaimana datangnya. Kenapa? Lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dikarenakan dalil-dalil yang telah datang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Min ghairi ta'arrudin li ta'wili. Kita tetapkan, kita biarkan sebagaimana datangnya tanpa menyinggungnya, tanpa menghadapinya dengan penakwilan. Tanpa menghadapinya, menyinggung-nyinggungnya dengan menyelewengkan maknanya kemana yang batil, kemana yang lain. Jelas ya? Inilah yang disepakati oleh para ulama salaf. Jadi beliau di sini menukil kesepakatan bahwa semua nama-nama dan sifat berdasarkan kesepakatan ulama salaf, mereka tetapkan semuanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua nama dan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, selama hadisnya sahih, maka mereka tetapkan. Karena itu nanti semua nama-nama dan sifat itu pasti ada dalil ijma'nya. Semua nama-nama dan sifat pasti ada dalil apa? Ijma'. Kenapa? Karena sepakat para ulama salaf, semua nama dan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu ditetapkan, sepakat mereka. Berarti nanti akan datang sifat apa? Sifat wajah, sifat tangan, sifat mata, sifat apa? Al-ilm, sifat ar-ridha, sifat as-sakhat, sifat al-mahabbah, dan seterusnya. Semua ini pasti dalilnya ada dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari ijma'. Atau dalam Al-Quran saja, tidak ada dalam hadis. Atau sebaliknya, ada dalam hadis tapi tidak ada dalam Al-Quran. Nah, nanti akan datang bersama kita contoh-contoh tentang sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Ada yang ditetapkan melalui Al-Quran dan ijma' saja, ada yang ditetapkan melalui Sunnah, yaitu hadis dan ijma' saja. Akan datang insyaallah contoh-contohnya. Baik, sudah dulu kita lanjutkan sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertama tadi bahwa di atas hal inilah para ulama salaf berjalan, yaitu dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula para imam-imam yang datang setelah mereka, imam-imam al-khalaf, yaitu imam-imam belakangan yang datang setelah generasi as-salaf. Saya sudah sebutkan kepada antum semua beberapa orang tadi, beberapa orang di setiap generasi sampai ke generasi kita sekarang, dan semuanya mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa mentakwilnya dan menolaknya serta
tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk dan membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad umirna biktifai atharihim. Perhatikan, kalau kita sudah tahu, kita kan sudah tahu bagaimana sikap para as-salaf dalam menghadapi nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap mereka? Mereka imani dan mereka benarkan. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi tamthilin wala takyif. Ini akidah mereka di atas di dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Kalau kita sudah tahu bahwa akidah mereka adalah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat, maka ketahuilah wa qad umirna biktifai atharihim, bahwa kita telah diperintah untuk mengikuti jejak mereka. Kita diperintah untuk apa? Mengikuti jejak mereka dalam pembahasan apa? Apakah dalam pembahasan fikih saja? Seperti orang-orang NU Asy'ariyah, ikut Asy-Syafi'i dalam masalah apa? Fikih saja. Giliran akidahnya mereka tinggalkan. Mereka lebih pilih akidahnya orang belakangan yang muncul setelah para imam-imam yang 4 itu. Mereka pilih akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari sewaktu dia masih menyimpang. Mereka tinggalkan akidahnya Syafi'i. Padahal kalau mereka konsisten, mereka ikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih dan akidah, maka mereka akan selamat. Jadi kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka dalam pembahasan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk. Akhlak, suluk maksudnya sikap dan perilakunya semua kita contoh. Akidahnya kita contoh. Ibadahnya kita contoh mereka. Akhlaknya kita contoh mereka. Muamalahnya kita contoh mereka. Suluknya juga. Perilakunya. Sikap dan perilakunya kita contoh mereka. Kita selalu berusaha untuk mencontoh mereka. Nah, dalam semua perkara ini. Bukan hanya dalam permasalahan fikih saja. Bukan masalah fikih saja. Tapi seluruhnya. Seluruh aspek pembahasan agama kita ikuti mereka. Karena kita telah diperintah untuk mengikuti mereka dalam masalah agama. Wal ihtidai bimanarihim, dan kita diperintah untuk berpetunjuk dengan petunjuk mereka. Berpetunjuk dengan manar. Manar itu rambu-rambu yang mereka telah buat. Jalurnya ini tidak boleh menyimpang, harus ikuti. Kita harus apa? Ihtida, berpetunjuk dengan jalan yang mereka telah gariskan. Wa hudzirnal muhdatsat, dan kita telah diperingatkan dari perkara-perkara baru. Kita telah diperingatkan dari perkara-perkara baru. Hati-hati dari perkara baru. Wa ukhbirna annaha minad dalalat, dan telah diberitakan kepada kita bahwa perkara baru dalam agama itu adalah kesesatan. Perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Nah, apa dalilnya bahwa kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka? Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya bahwa kita diperintah untuk mengikuti jejak as-salaf, mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam seluruh aspek, baik itu pembahasan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Hadis yang akan datang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalil bahwa kita diperintah untuk mengikuti jalan as-salaf, manhaj as-salaf dalam seluruh aspek. Dan kita diperingatkan dari perkara baru. Dalilnya adalah Nabi bersabda dalam hadis, siapa ini? Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini potongan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Iya. Kalau versi lengkapnya beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata ghadatin. Thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan muwaddi'in. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala qailun, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in. Fa'ausina.
qala usikum bitaqwallah wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi wa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, demikian hadis versi lengkapnya disebutkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah bahwa pada suatu subuh Nabi SAW memimpin kami untuk salat fajar, salat subuh. Setelah salat subuh, kata Al-Irbad Ibn Sariyah, beliau pun menghadap kepada kami dan mulai menasihati kami. Nasihat yang sangat mendalam. Saking dalamnya nasihat tersebut, kata beliau, sampai-sampai air mata kami berlinang dan hati kami menjadi takut. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat dari seseorang yang akan berpisah dengan dunia ini. Saking dalamnya nasihat ini, seakan-akan ini muncul dari nasihat siapa? Orang yang akan segera meninggal. Iya. Maka nasihatilah kami. Mereka minta nasihat kepada Rasul SAW. Beliau pun menasihati mereka, mewasiatkan kepada mereka, usikum bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada kalian untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintahnya, berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi hal-hal yang ia larang. Nah, wasam'i wat ta'ah. Dan saya wasiatkan kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun pemimpin kalian saat itu adalah seorang budak Habasyi. Sebagian riwayat ka'annaha fi ra'sihi zabib. Seakan-akan di kepalanya itu ada kismis, maksudnya gulungan-gulungan rambut yang keriting itu seperti kismis. Maksud dari hadis ini, walaupun pemimpin kalian waktu itu adalah pemimpin yang asalnya tidak cocok jadi pemimpin. Tidak cocok jadi pemimpin. Misalnya ada pemimpin yang dia mantan budak atau mantan budak. Ini asalnya kan tidak cocok jadi pemimpin. Tapi kalau dia sudah terlanjur berkuasa, maka kalian wajib mendengar dan taat. Kalau sudah terlanjur berkuasa. Begitu pula kalau misalnya di negeri kita, jika dipimpin oleh seseorang yang seharusnya tidak pantas dia memimpin, seperti perempuan misalnya. Dan ini sudah terjadi. Dipimpin oleh seorang perempuan, selama dia masih muslim, perempuan muslimah, maka walaupun asalnya tidak cocok jadi pemimpin, kata Nabi, kalau sudah terlanjur berkuasa, wajib kita mendengar dan taat selama dia masih muslim. Jelas ya? Alaikum bisam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi. Wa iyyakum au fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka akan melihat pertikaian, perselisihan yang sangat banyak. Akan muncul kelompok-kelompok Islam, golongan-golongan. Kaum muslimin akan berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan. Iya, akan banyak kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana telah kita saksikan, kelompok-kelompok itu sudah banyak. Dan saking banyaknya sampai-sampai kaum muslimin sendiri bingung mana yang benar di antara kelompok-kelompok itu. Maka Nabi SAW menuntunkan satu hal. Alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya para khalifah yang terbimbing, lagi mendapat petunjuk. Perhatikan, ketika muncul perselisihan, pertikaian dan perpecahan di tengah umat Islam, Nabi mewasiatkan kepada kita bahwa jalan yang lurus adalah siapa yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau antum mau lihat kelompok mana yang benar di antara kelompok-kelompok Islam, perhatikan siapa di antara mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Siapa yang berjalan sesuai dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya, dialah kelompok yang benar. Dialah kelompok yang benar. Nah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sebagian riwayat tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut
dengan gigi geraham kalian. Nawajid itu gigi geraham yang paling belakang, yang paling kuat. Karena gigi geraham itu ada 3 macam. Ada namanya ad-dawahik. Dawahik yang kelihatan kalau tertawa. Gigi geraham ad-dawahik. Ada namanya at-tawahin. Tawahin yang pakai mengunyah, yang biasa dipakai mengunyah. Nah, di paling belakang lagi itu namanya an-nawajid. Ya, adros gigi geraham terbagi 3. Yang paling depan yang dekat dengan gigi taring itu namanya ad-dawahik. Yang belakangnya lagi yang pakai sering mengunyah namanya tawahin. Di belakangnya lagi namanya an-nawajid. Nah, paling belakang inilah yang paling kuat dalam menggigit. Nabi menyuruh kita untuk menggigit sunnah tersebut, sunnah Nabi dan para sahabatnya dengan gigi gerahan yang paling kuat. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa di sana ada orang yang akan berusaha menariknya dari kita. Pemahamannya apa? Berarti ada orang yang berusaha menariknya dari kita. Makanya Nabi suruh gigit dan gigi geraham untuk mempertahankannya. Nah, dan ini terbukti banyak orang-orang yang ingin menghalangi kita dari menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika cobaan itu datang, tetap bertahan dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kita untuk tetap bersabar, walaupun kita meninggal dalam keadaan menggigit akar pohon. Maksudnya kita meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan terzolimi, tetap kita bertahan di atas sunnah beliau, jalan beliau dan para sahabatnya. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru. Yaitu perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, di dalam hadis ini sangat tegas bagaimana kita diperintah untuk meneladani jalan as-salaf, ya kan? Mencontoh mereka. Beliau katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Wajib kalian komitmen dengan sunnahku, ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Pertahankan sunnah tersebut. Termasuk dari sunnah mereka adalah dalam pembahasan akidah. Dalam pembahasan akidah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau begitu kita ikuti mereka dalam hal tersebut. Dan kita jauhi perkara baru. Perkara baru dalam segala aspek juga. Perkara baru dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, semuanya kita jauhi. Semuanya kita jauhi. Bukan hanya perkara baru dalam masalah fikih atau dalam permasalahan ibadah. Perkara baru dalam masalah akidah juga kita harus hindari. Apa misalnya perkara baru dalam masalah akidah? Yaitu ta'wil. Mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Ini muncul kapan? Belakangan. Muncul belakangan. Tidak ada dari ulama salaf, para sahabat, tabi'in yang mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada. Muncul belakangan. Muncul belakangan. Maka hati-hati dari perkara baru ini. Hati-hati dari perkara baru ini. Nah, wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Karena setiap perkara baru adalah kesesatan dan kesesatan tempatnya di neraka. Taib. Ini dalilnya dari sunnah. Dalilnya dari sunnah. Dalam Al-Quran sebenarnya ada juga dalam Al-Quran Allah berfirman diantaranya, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya atau barang siapa man yushakkikir rasula, barang siapa yang menentang ar-rasul, yaitu menyalahi dan menyelisihi jalan ar-rasul, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia ikuti selain jalannya orang beriman. Siapa orang beriman dimaksud dalam ayat? Siapa yang dikhitab waktu itu? Para sahabat yang dimaksud dengan orang beriman waktu itu adalah para sahabat. Dia menyelisih ar-rasul, barang siapa menyelisih ar-rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. 2, wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah seburuk-buruk
tempat kembali. Perhatikan ancaman yang sangat keras dalam ayat ini. Siapa yang menyelisihi jalan Nabi dan para sahabatnya, diancam dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama, dia akan dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatannya di dunia ini. Dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti jalan yang lurus, jalan yang selamat, kalau ingin selamat dari neraka, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada jalan lain. Karena itu sangat jelas dalam hadis iftirakul ummah. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah. Apa kata beliau? Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Wa sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala hum man kana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, telah terpecah Yahudi menjadi 71 golongan. Dan telah terpecah juga Nasara menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku. Beliau telah sampaikan ini, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Yaitu lebih tepatnya 73 golongan. 73 golongan. Semua golongan ini, yang 73 ini di neraka, kecuali satu. Kecuali satu golongan yang selamat dari neraka. Siapa mereka? Ketika para sahabat yang penasaran bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi menjawab, mereka adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi yang selamat dari neraka siapa? Yang selamat dari neraka adalah yang berjalan di atas jalannya Rasul, di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan uniknya di sini, ketika Nabi SAW ditanya siapa mereka, para sahabat menanyakan orang-orangnya. Wamanhum, pakai man, menanyakan orangnya, tapi beliau tidak jelaskan orangnya. Beliau jelaskan sifat. Supaya siapa yang mencocoki sifat ini, maka dia orang yang selamat. Apa sifat yang orang yang selamat itu? Yang selamat dari neraka? Orang-orang yang selamat adalah sifatnya dia berjalan di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama. Jadi siapapun dia, walaupun tidak ngaji di sini, tidak ngaji di Bajirupa, tidak ngaji di manapun yang kita ketahui, misalnya dia ada di pelosok desa sana, pelosok hutan, tapi dia berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, maka dia selamat. Tidak harus jadi murid kita, tidak harus. Jelas ya? Nah, jadi Nabi menjelaskan yang selamat adalah siapa yang berjalan di atas jalan beliau dan jalan para sahabatnya. Inilah jalan keselamatan, jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan negeri keabadiannya. Tidak ada jalan lain. Kalau ingin mengharapkan keselamatan, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan negeri yang penuh dengan kenikmatan yaitu surganya, maka tidak ada jalan untuk sampai ke sana kecuali dengan berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Begitu pula Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul, atau di ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintahnya maksudnya perintah Rasul. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, tuntunan Rasul. Kalau dia selisih tuntunan Rasul, hati-hati dia. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnah. Jangan sampai mereka ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama ahli tafsir, fitnah di sini adalah fitnah berupa kesesatan, kesyirikan dan kekufuran. Kalau dia menyelisih Rasul, bisa terjatuh dalam kesesatan, bahkan bisa terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Antusibahum fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Perhatikan lagi, orang yang menyelisih tuntunan Nabi diancam dengan ancaman yang keras. Diancam dengan ancaman yang keras. Di dunia dia akan sesat, di akhirat dia adab dengan adab yang pedih. Waliyadzubillah. Jelas ya? Maka ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti Nabi dan para sahabatnya, mengikuti manhaj as-salaf dalam berakidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, begitu pula dalam suluk, dalam sikap dan perilaku mereka. Wajib kita meneladani mereka. Nah, wajib kita meneladani mereka. Dan siapa yang mengaku salafi, orang yang berusaha berjalan di atas jalan mereka, maka hendaknya dia pelajari tentang jalan hidup Nabi, jalan hidup para sahabatnya,
kemudian setelah itu dia contoh mereka. Ini seharusnya yang kita habiskan umur kita di atasnya. Karena kita mengaku salaf, mengaku salafi, pengikut as-salaf, berarti kita harus apa? Pelajari jalan hidup mereka. Kita pelajari bagaimana mereka meniti kehidupan mereka. Kita pelajari jalan hidup Nabi, jalan hidup para sahabat. Setelah itu kita contoh mereka, contoh akidahnya, contoh ibadahnya, kita contoh akhlaknya, kita contoh perilaku dan sikap mereka. Kita contoh, kita berusaha mencocoki mereka. Walaupun kita tidak akan mungkin sama dengan mereka, tapi minimal kita ingin menyerupai mereka. Ingin menyerupai mereka. Jelas ya? Inilah seorang salafi yang sebenarnya. Bukan salafi sekedar mengaku salafi, kemudian setelah itu malas-malasan dalam menuntut ilmu, mempelajari tentang bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, dia mengaku salafi tapi akhlaknya tidak sesuai dengan manhaj Nabi dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan akhlak Nabi SAW dan akhlaknya para sahabat. Iya, banyak mengaku salafi, ngaji, tapi akhlaknya, sikapnya, perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia berjalan di atas jalan as-salaf. Taib, maka sekali lagi wajib bagi kita untuk mencontoh mereka dan menjauhi perkara-perkara baru yang tidak dituntunkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, kemudian setelah itu beliau membawakan untuk menguatkan dalil tadi Al-Quran dan Sunnah. Beliau bawakan hasungan-hasungan, dorongan-dorongan yang diucapkan oleh para sahabat, kemudian diucapkan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau bawakan ucapan ulama yang berada di 4 generasi pertama. Mula-mula beliau datangkan ucapannya Ibnu Mas'ud. Beliau datangkan ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa dia? Sahabat. Ini generasi sahabat. Perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud ini beliau bawakan untuk semakin menguatkan dalil tadi. Kita sudah bawakan tadi dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj Nabi dan para sahabatnya. Kemudian akan dibawakan nanti ucapannya seorang tabi'in yang mulia, Umar bin Abdul Aziz, tabi'in. Setelah itu dia akan dibawakan ucapan tabi'ut tabi'in yang bernama Abu Amr al-Auza'i, imamnya tabi'ut tabi'in di masanya. Nah, kemudian yang keempat didatangkan ucapan generasi keempat. Generasi keempat yaitu generasinya Imam Ahmad, muridnya tabi'ut tabi'in. Nah, di sini dibawakan ucapannya Al-Imam Al-Adharmi. Al-Adharmi. Perdebatan dia dengan salah seorang Mu'tazilah. Salah seorang Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Duwad. Taib, kita baca ucapan-ucapan para imam as-salaf ini, mulai dari sahabat yang mulia, ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikutilah kalian. Ikuti saja. Kalau beragama ikuti saja. Tidak boleh berinovasi dalam agama, tidak boleh. Kreatif dalam agama tidak diperkenankan. Kalau mau kreatif, berinovasi dalam perkara dunia, iya, semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau dalam perkara agama, ikuti saja. Kan kita mengaku pengikutnya siapa? Pengikutnya Nabi, berarti tinggal ikuti. Kalau ingin selamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan ayat-ayat tadi, kalau ingin selamat, ingin sampai kepada Allah dan surganya, tinggal ikuti Nabi dan para sahabatnya. Ittabi'u, ikuti saja, kata Ibnu Mas'ud. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-adakan perkara baru. Faqad kufitun, sungguh kalian telah dicukupi. Maksudnya seluruh perkara baik yang mengantarkan kepada Allah, semua ketaatan yang mengantarkan kepada Allah,
dan negeri kemuliaannya itu surganya, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dilakukan oleh para sahabatnya. Para sahabat itu orang yang paling semangat dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ketika mereka mendengar sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak peduli hukumnya ini wajib atau sunnah atau mereka tidak peduli, mereka pasti lakukan. Kalau kita kan pilih-pilih, ini hukumnya cuma sunnah ji, akhirnya kita tinggalkan. Ya, kita hanya mau melakukan yang wajib. Itu pun yang wajib pun apa? Masih banyak kekurangan sana sini. Tapi mereka para sahabat orang yang paling semangat dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kapan mereka tahu ada tuntunannya dari Nabi, mereka pasti lakukan. Nah, jadi kalau ingin selamat, ikuti jalan Nabi dan jalannya para sahabat. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Dalam masalah agama ini sudah cukup. Sudah sempurna agama ini. Allah sendiri yang mengatakan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sudah sempurna. Namanya yang sempurna, kalau ditambahi lagi kan apa? Tidak akan bagus. Justru akan rusak. Kalau dikurangi, ya kurang. Kalau ditambah, justru akan merusaknya. Sesuatu yang sempurna itu tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Barang siapa yang menambahnya maka dia akan ekstrim, gulu. Siapa yang menguranginya maka dia akan jafa. Jafa itu dia kurang dalam mengamalkan agama. Iya. Jalan yang lurus adalah berjalan di atas jalan yang di tengah, yaitu antara ekstrim dan menyepelekan. Jalan yang selamat adalah jalan tengah, yaitu jalan di antara ekstrim dan menyepelekan. Itulah jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan jalan as-salaf radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian setelah itu beliau bawakan ucapannya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Qudamah, wa qala Umaru Ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu qif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa lahum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba fi an sunnatihim. Sebagian nuskha fi itu keliru, diganti jadi an, wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassir laqad qassara anhum qaumun fajafau wa tajawazahum akharuna faghalau wa innahum fima baina dzalika la ala hudan mustaqim. Nah, perhatikan ucapan yang indah ini dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan suatu ucapan yang maknanya qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah kalian di mana kaum itu berhenti. Maksudnya kalau para sahabat itu berhenti tidak melakukan sesuatu, maka jangan kalian lancang melakukannya. Para sahabat tidak mau melakukannya. Tidak mau melakukannya. Ini dalam perkara agama ya, dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Dalam perkara agama para sahabat tidak melakukannya. Maulid misalnya, para sahabat tidak melakukannya. Maka jangan lancang melakukannya. Jangan lancang melakukannya. Kif haitsu waqafal qaum, berhenti sebagaimana para sahabat itu berhenti. Fa innahum an ilmin waqafu, karena mereka itu berhenti dengan ilmu. Mereka itu tidak berhenti karena jahil, tidak. Mereka ilmui sesuatu itu. Mereka ilmui ini batil, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi, dan ini akan berakibat dan berdampak buruk. Akhirnya mereka berhenti supaya tidak apa? Tidak menyimpan dan tidak terkena dampak buruk tersebut. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan mereka itu melihat dengan pandangan yang tajam, yang jauh ke depan. Beda dengan kita, melihat sesuatu seakan-akan baik, akhirnya kita lakukan, padahal berdampak buruk di kemudian hari. Mereka itu para ulama, kalau melihat sesuatu, mereka bisa prediksi, ini dampaknya pasti buruk. Dampaknya pasti buruk. Ketika para ulama memfatwakan untuk menghindari pergerakan-pergerakan orang-orang harokiyah, orang-orang yang mengadakan terjun, katanya salafi, tapi terjun dalam politik, mengkritik pemerintah sana sini. Para ulama kita telah memperingatkan hal ini.
Kenapa? Karena pasti dampaknya buruk. Dampaknya buruk. Nah, dan terbukti apa yang terjadi di Timur Tengah sana berupa perpecahan-perpecahan itu kan dikompori orang-orang yang orang-orang pergerakan ini. Orang-orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir atau orang-orang yang semisal mereka. Nah, menimbulkan apa? Peperangan yang tiada henti. Selesai satu negara, muncul lagi di negara lain perang. Terus menerus seperti itu. Karena keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Para ulama sudah mewanti-wanti hal tersebut dan mereka tahu akibatnya apa dan terbukti mereka terjatuh dalam kehancuran. Taib. Walahum ala kasfiha kanu aqwa. Para sahabat itu seandainya mereka ingin menyingkapnya, kalau ingin mereka singkap suatu perkara itu, mereka sangat mampu untuk menyingkapnya. Wabil fadlil law kana fiha ahra. Dan seandainya dalam sebuah perkara ada keutamaan, maka mereka paling pantas untuk melakukannya, paling terdepan untuk melakukannya. Seandainya ada kebaikan. Tapi kalau mereka tinggalkan, menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan di baliknya. Walaupun kita anggap ini kayaknya bagus ini. Kalau kita adakan merayakan ini, merayakan Maulid, merayakan apa? Nisfu Sya'ban atau merayakan dan seterusnya dari perayaan-perayaan bidah atau amalan-amalan bidah. Seandainya para sahabat mereka tahu bahwa di dalam hal itu ada kebaikan, maka mereka lah yang paling pertama yang melakukannya. Fala in qultum hadatsa ba'dahum. Jika kalian berkata, maksudnya orang-orang yang melontarkan syubhat atau orang-orang yang terjatuh dalam bidah berkata, kan ini terjadi peninggal para sahabat, sehingga mereka tidak sempat untuk melakukannya. Kita katakan, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Kita jawab, tidaklah hal itu terjadi atau tidak ada yang melakukan hal itu melainkan orang-orang yang menyelisih petunjuk mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kan terjadi setelah zaman sahabat, setelah para sahabat sudah meninggal. Naam, terjadi setelah zaman sahabat, tapi tidak ada yang mengadakannya kecuali pasti dia menyelisih petunjuk para sahabat. Nah, seandainya mereka ikuti petunjuk sahabat, maka mereka tidak akan mungkin mengadakan perkara tersebut. Waraghiba an sunnatihim, dan tidak ada yang mengadakannya kecuali orang-orang yang membenci sunnah sahabat. Ya, mereka benci sunnah sahabat, akhirnya mengadakan sunnah-sunnah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat. Walau qad wasafu minhu ma yashfi, padahal para sahabat itu telah mensifatkan agama ini kepada kita dengan pensifatan yang menyembuhkan, maksudnya pensifatan yang sangat jelas. Nah, wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka telah berbicara mengenai agama ini dengan pembicaraan yang mencukupi. Nah, fama fawqahum muhassir wa madunahum muqassir. Maka siapa yang berada di atas mereka, yaitu melebihi jalan sahabat, maka muhassir, pasti dia akan terputus, yaitu dia terlalu ekstrim. Saking ekstrimnya dia berlebih-lebihan, akhirnya apa? Pada akhirnya dia akan terputus sendiri. Seperti orang yang misalnya apa? Tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Contoh misalnya disuruh puasa itu paling mentoknya puasa Daud misalnya. Nah, dia justru puasa tiap hari, puasa dahar. Atau mereka namakan orang-orang belakangan mereka namakan puasa Idris katanya. Puasa Idris. Ada itu pentolan dai jamaah-jamaah itu. Katanya dia puasa tiap hari, sudah 7 tahun dia puasa. Puasa Idris dia, tiap hari puasa. Ini pasti apa? Pasti pada akhirnya dia terkalahkan oleh amalannya ini. Pasti ketika dia sudah tua, dia akan rasakan beratnya puasa tiap hari. Mungkin waktu sekarang masih muda dia, kuat. Tapi lihat nanti. Lihat ketika tubuhnya sudah mulai melemah, maka dia akan menyesal. Dia akan menyesal kenapa tidak mengikuti tuntunan Rasul saja. Ya. Karena itu diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan puasa ad-dahr. Ya, dan pada akhirnya beliau menyesal.
pada akhirnya beliau menyesal melakukannya. Maka demikianlah siapa yang melebihi tuntunan Nabi dan para sahabatnya, maka dia akan terputus sendiri. Dia akan kalah, terkalahkan oleh keinginannya sendiri. Nah, siapa yang ekstrim, siapa yang berlebih-lebihan, maka dia pasti akan binasa. Wa madunahum muqassir, dan siapa yang kurang, yang di bawah mereka, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan mereka, maka dia akan kurang, dia tidak akan mencapai jalan yang lurus. Siapa yang kurang, tidak menepati jalan mereka, maka dia tidak akan sampai pada atau menggapai jalan yang lurus. Laqad qassara anhum qaumun fajafau. Sungguh benar-benar sebagian kaum kurang dari mengikuti para sahabat. Akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam penyepelean. Wa tajawazahum akharuna faghalau. Dan sebagian orang melebihi tuntunan para sahabat. Akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam pemahaman yang ekstrim atau amalan-amalan yang ekstrim. Begitu pula pemahaman yang radikal atau yang semisalnya, itu adalah bagian-bagian dari pemahaman yang ekstrim. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat, berada di antara dua hal itu, yaitu berada di antara penyepelean dan ghulu ekstrim. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Itu ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in, walaupun dia tabi'in sighar, tabi'in yang menjumpai sebagian para sahabat saja, tapi beliau terhitung tabi'in. Kemudian ucapannya seorang tabi'in, yaitu Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf. Ini ucapan yang sangat indah sekali. Ucapan yang sangat indah, dan wajib kita renungi dan kita ikuti apa yang beliau ucapkan di sini. Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul. Kata Al-Auza'i rahimahullah, wajib bagimu mengikuti jejak-jejak as-salaf. Wajib bagimu untuk apa? Mengikuti jejak-jejak as-salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia meninggalkanmu sendirian. Jadi walaupun mayoritas manusia di Indonesia ini atau di dunia menyelisihi antum berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, kemudian mayoritas manusia menyelisih antum, maka alaika bi athari man salaf. Wajib bagimu tetap berpegang teguh dengan jalan mereka. Nah, tetap bersabar walaupun engkau berada dalam keterasingan. Nah, walaupun engkau berada dalam keterasingan. Nabi SAW bersabda, badal islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dengan keterasingan. Awal kali Nabi bersabda, yang beriman hanya segelintir orang. Awal kali Nabi berdakwah, maksud saya. Awal kali Nabi berdakwah, yang beriman hanya apa? Segelintir orang, sedikit kaum muslimin itu. Dan akan kembali sedikit, dan akan kembali terasing di akhir zaman. Dan terbukti, orang-orang yang berada di atas jalan Nabi SAW sekarang hanya sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan mereka. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam ini akan kembali asing lagi, yaitu menjadi sedikit pengikutnya. Dalam artian bukan pengikut yang menisbatkan kepada Islam. Kalau Islam KTP banyak, tapi Islam yang betul-betul Muslim sesuai dengan jalannya Nabi dan para sahabat, ini yang sedikit. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Nah, Taib. Kemudian kata Al-Auza'i, perhatikan, saya ulangi, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan jejak-jejaknya para ulama as-salaf, walaupun manusia meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ra'ar rijal, dan hati-hati engkau terhadap pendapat-pendapat orang-orang. Hati-hati dengan pendapat orang-orang yang menyelisih pendapat Rasul, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih hadis-hadis Nabi SAW, yang menyelisih tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Hati-hati.
wa in zakhrafuhu lakabil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan retorika yang indah. Iya. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang berada di atas kebatilan, dai-dai yang berada di atas kebatilan di media sosial sana, mereka orang-orang yang fasih, gelarnya doktor, bahkan ada yang profesor, tapi mereka berada di atas kebatilan. Iya. Karena mereka punya retorika yang indah, punya gelar yang tinggi, retorika yang bagus dalam berbicara dan menyampaikan kebatilan mereka, maka manusia pun tertipu. Hati-hati, kata beliau, hati-hati. Hati-hati terhadap pendapat orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, walaupun mereka hiasi pendapat tersebut dengan retorika yang indah. Ya, jangan tertipu dengan retorika. Antum harus melihat hakikat yang mereka berada di atasnya. Kalau hakikat mereka ternyata berada di atas jalan yang menyelisihi jalan Nabi dan para sahabat, tinggalkan hal itu. Walaupun mereka hiasi dengan retorika yang indah. Apa gunanya retorika indah kalau ternyata hakikatnya adalah kebatilan? Bagaikan sesuatu yang dihiasi dengan emas atau minuman yang di atasnya ada madu, sesuatu yang manis tapi dalamnya ada racun yang mematikan. Maka tinggalkan, lihat hakikatnya. Kalau menyelisih jalan Nabi dan para sahabat, jangan ikuti mereka, jangan ikuti kelompok tersebut, walaupun mereka menghiasinya dengan hal-hal yang indah atau retorika-retorika yang indah. Nah, taib. Kemudian ucapan Al-Adharmi, seorang ulama yang hidup di generasinya Imam Ahmad, di generasi keempat. Al-Adharmi rahimahullah. Nah, namanya adalah Abdullah bin Muhammad Abu Abdurrahman. Kalau di situ tulisannya salah ya. Ini salah Ibnu Qudamah, salah menukil. Namanya salah, kunyahnya juga salah. Tapi nisbahnya juga salah. Karena beliau menukil juga dari orang lain. Setelah ditelusuri, namanya yang benar adalah Abdullah bin Muhammad Abu Abdurrahman. Abdullah bin Muhammad Abu Abdurrahman Al-Adharmi. Al-Adharmi, bukan Al-Adrami. Al-Adharmi rahimahullah. Seorang ulama yang hidup di generasinya Imam Ahmad. Beliau inilah yang menjadi salah satu sebab Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Nah, dimaklumi Imam Ahmad itu disiksa dan dipenjara di 3 generasi pemerintahan. 3 generasi pemerintahan. Nah, di zamannya Al-Ma'mun, kemudian di zamannya Al-Mu'tasim, kemudian di zamannya Al-Wathiq Billah. 3 generasi. Ini semua anak-anaknya dan cucu-cucunya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang ma'ruf itu dia bukan Mu'tazilah, tapi anaknya dan cucu-cucunya berada di atas manhaj Mu'tazilah. Iya, mereka lah yang menyiksa Imam Ahmad. Pertama anaknya Al-Ma'mun. Kemudian setelah itu anaknya lagi, sepupunya Al-Ma'mun yang bernama Al-Mu'tasim. Setelah itu Al-Wathiq Billah. Al-Wathiq Billah ini anaknya Al-Ma'mun, cucunya Harun ar-Rasyid. Namanya Harun ibn Muhammad ibn Harun ar-Rasyid. Nah, mereka ini semuanya berada di atas manhaj Mu'tazilah, pemerintahan yang berada di atas manhaj Mu'tazilah, dan mereka celakanya mereka menghukum dan memaksa orang untuk berada di atas manhaj Mu'tazilah, terutama dalam akidah khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini manhajnya Mu'tazilah dan Jahmiyah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka terjadilah perdebatan ini. Perdebatan ini yaitu perdebatan berkenaan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Jadi perdebatan yang akan kita baca antara Al-Adharmi dan seorang ulamanya Mu'tazilah yang bernama Ahmad ibn Abi Duwad
Ahmad ibn Abi Duwad, bukan Dawud tapi Duwad. Ini ulamanya Mu'tazilah. Nah, taib, mereka berdebat di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah. Al-Wathiq Billah, Harun bin Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Terjadi perdebatan ini, akhirnya Ahmad bin Abi Duwad ini kalah berdebat. Sehingga mulai saat itu Al-Wathiq Billah mulai goncang. Yang tadinya dia berada di atas manhaj Mu'tazilah, dia mulai goncang, sehingga kemudian diriwayatkan dia bertobat, dan pemimpin setelahnya Al-Mutawakkil membebaskan Imam Ahmad. Membebaskan Imam Ahmad rahimahullah. Taib, kita akan baca qala rahimahullahu taala qaulul Imam Al-Ladharmi fi hadzal bab. Ucapan Imam Al-Ladharmi dalam bab ini. Itu dalam bab kalamullah, apakah kalam Allah itu makhluk atau bukan. Jadi berkaitan dengan sifat kalam, karena Al-Quran itu salah satu dari kalam Allah, ya kan? Al-Quran itu salah satu dari kalam Allah. Kalam Allah itu banyak. Allah berfirman dengan Injil, lalu memfirmankan Taurat, memfirmankan Zabur. Salah satunya Allah memfirmankan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah kalam Allah itu makhluk atau bukan? Maka akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa kalam Allah adalah sifat Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah, berarti dia bukan makhluk. Berarti dia bukan makhluk. Nah, karena zat Allah bukan makhluk, maka kalamnya juga, sifatnya juga bukan makhluk. Taib, kata beliau, wa qala Muhammad bin Abdurrahman, yang benarnya namanya siapa? Abdullah bin Muhammad Abu Abdurrahman Al-Ladharmi. Li rajulin takallama bi bid'atin, kepada seorang lelaki yang berbicara tentang sebuah bid'ah. Siapa lelaki ini? Siapa namanya tadi? Lelaki yang dia debat? Ibnu Abi Duwad, Ahmad ibnu Abi Duwad. Rajul di situ maksudnya apa? Ahmad ibn Abi Duwad. Takallama bi bid'atin, yang mana Ibnu Abi Duwad ini dia berbicara tentang sebuah bid'ah. Bid'ah apa yang tadi saya maksud? Yang dia maksud? Al-Quran adalah makhluk. Ini bid'ah yang mereka cetuskan. Wada'an nasa ilaiha, dan dia menyeru manusia untuk meyakini hal itu. Meyakini bahwa apa? Al-Quran adalah makhluk. Ini kita bicara bukan mushafnya ya, Al-Qurannya. Kalau lembaran mushaf makhluk. Kalau tintanya yang dipakai menulis makhluk. Ketika kita baca, suara kita itu makhluk. Tapi yang tertulis di dalam mushaf, yang terbaca, yang terhafalkan, yang terdengar itu apa? Kalamullah. Bisa dibedakan? Memang tintanya, ketika kita baca, kita dengar suara kita, itu suara makhluk. Ya, kertasnya itu makhluk. Tapi yang tertulis di mushaf, yang terhafalkan di dada-dada kita, yang terbaca, itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah, perhatikan perdebatan mereka. Perdebatan ini terdiri dari 3 tahapan yang menunjukkan kecerdasan Al-Ladharmi ini. Al-Ladharmi berkata, beliau mulai duluan, beliau yang berbicara duluan. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru wa Uthman wa Aliun aw lam ya'lamuha. Pertanyaan, perhatikan pertanyaan yang indah dan menjebak. Pertanyaan yang indah dan menjebak. Apa katanya? Apakah bid'ah tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Atau mereka tidak tahu? Jawabannya antara 2, ya kan? Mereka tahu tapi mereka diamkan, atau mereka tidak tahu. Nah, dia pilih mana? Lihat, pertama dia pilih faqala lam ya'lamuha. Dia berkata, Nabi dan 4 khalifahnya itu tidak tahu. Oh, berarti dia canggih dia ini. Dia bisa tahu apa yang tidak diketahui
oleh Nabi SAW dan para khalifahnya. Sudah terjebak. Sudah apa? Terjebak. Qala fa syai'un lam ya'lamhu haula ya'alim tahu anta. Lihat lanjutannya, kata Al-Adharmi, apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka itu, Nabi dan 4 khalifahnya, apakah kamu bisa mengetahuinya? Kenapa bisa kamu ketahui sementara mereka tidak tahu? Padahal ini perkara agama ini. Qala ar-rajul, maka dia pun berubah pikiran. Berubah pikiran dia. Fa inni aqul qad alimuha. Kalau begitu saya katakan mereka tahu sekarang. Tadi dia katakan mereka tidak tahu. Sekarang berubah pikirannya, katanya Nabi dan para sahabatnya, para khalifahnya yang 4 itu mereka tahu. Nah, terjebak lagi. Mau lari kemanapun rasanya pahit. Nah, terjebak lagi. Berarti Nabi tahu, para khalifahnya tahu, dan mereka diamkan, ya kan? Mereka tidak seru manusia untuk meyakini hal itu. Mereka tidak menyeru manusia untuk melakukan hal itu. Kenapa? Sesuatu yang Nabi dan para sahabatnya diam, kamu justru lancang mendakwakannya. Nah, jatuh lagi, termakan lagi. Tapi terjebak lagi dalam jebakannya Al-Adharmi. Kata Al-Adharmi, afawasi'ahum alla yatakallamu bih. Apakah mereka merasa lapang untuk tidak membicarakannya? Wala yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Dan mereka merasa lapang untuk tidak menyeru manusia padanya, atau hal itu tidak membuat mereka lapang? Qala bal wasiyahum. Si Ibnu Abi Duwad berkata, bahkan mereka merasa lapang untuk tidak menyeru manusia padanya, dan mereka tidak berbicara tentangnya. Berarti mereka diam. Nabi dan para sahabatnya apa? Mendiamkannya, tidak menyeru manusia untuk meyakininya atau melakukannya. Qala fa syai'un wasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasauka anta. Maka Al-Adharmi menimpalinya lagi, apakah sesuatu yang didiamkan oleh Rasul? Rasul merasa lapang untuk tidak membicarakannya, dia diamkan. Begitu pula didiamkan oleh 4 khalifahnya. Apakah hal itu membuatmu tidak lapang sehingga antum lancang menyeru manusia untuk meyakininya atau melakukannya? Nabi diamkan, para sahabatnya diamkan, kamu tidak diamkan, justru kamu lancang untuk mendakwakannya. Fangkoto ar-rajul, maka lelaki itu pun bungkam. Ingkoto terputus, maksudnya bungkam, tidak ada kata-katanya, tidak bisa berkata-kata lagi. Ingkoto, si lelaki itu yaitu Ibnu Abi Duwad pun bungkam. Faqala al-khalifah, maka khalifah, siapa khalifah yang hadir menyaksikan perdebatan ini? Al-Wathiq billah, Harun ibn Muhammad ibn Harun ar-Rasyid, cucunya Harun ar-Rasyid yang bergelar Al-Wathiq billah. Ya, dia saksikan perdebatan itu. Akhirnya dia pun menyadari kebenaran Imam Ahmad dan orang-orang yang bersamanya. Wa kana hadiran, dan waktu itu khalifah hadir. La wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah, ini doanya khalifah, mendoakan keburukan kepada Ibnu Abi Duwad. Yang mana Ibnu Abi Duwad ini selama ini mempengaruhi dia dalam keburukan. Kan menteri-menterinya ini, khalifah ini orang-orang Mu'tazilah semua. Sampai penasehat kerajaan pun dari Mu'tazilah. Nah, akhirnya apa? Dia doakan keburukan. Semoga Allah tidak melampangkan orang yang tidak lapang dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya merasa lapang darinya. Nah, wahakadha, maka demikianlah malam yasahu ma wasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim warrasikhina fil ilm min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Maka demikianlah siapa yang tidak merasa lapang dengan hal-hal yang Nabi SAW merasa lapang darinya, begitu pula para sahabatnya, tabi'in, dan imam-imam yang datang setelah mereka serta orang-orang yang kuat dalam keilmuannya. Siapa yang tidak merasa lapang dengan apa yang dirasa lapang oleh Nabi dan para sahabatnya serta imam-imam setelahnya dalam hal membaca ayat-ayat sifat, begitu pula membaca khobar-khobar tentang sifat dan imroriha, membiarkan sifat tersebut sebagaimana datangnya,
maka semoga Allah tidak melapangkannya. Nah, ini semua doa keburukan untuk orang-orang yang melakukan bid'ah, di antaranya Ibnu Abi Duwad tadi, serta orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan ahli bid'ah. Taib. Kata para ulama, semua bid'ah kita bisa debat pelakunya dengan tiga tahapan ini. Kan 3 tahapan tadi. Tahapan pertama, tanya dulu, Nabi dan para sahabatnya tahu atau tidak? Ini satu, tahapan pertama. Jawabannya di antara 2 hal. Antara tahu dan tidak tahu. Tidak tahu. Kalau dia bilang tahu, kalau dia bilang tidak tahu, apakah engkau mengetahui yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya? Nah, pasti dia berubah pikiran. Pindah ke tahapan yang ketiga. Mereka tahu. Kalau mereka tahu dan mereka diam, kenapa kamu lancang mendakwakannya? Mengajak manusia untuk merayakan bid'ah itu atau melakukan bid'ah itu. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak merayakannya atau tidak melakukannya. Nah, pasti dia akan diam. Semua bid'ah apapun. Bid'ah maulid kah, mau bid'ah ini dan itu, semuanya. Antum bilang, ini maulid diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya atau tidak? Hah? Dia akan bilang, mungkin mereka tahu, cuma mereka tidak lakukan. Gampang. Kalau mereka tahu dan mereka tidak lakukan, kenapa kamu lancang melakukannya? Langsung selesai. Tapi kalau dia bilang, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kita katakan, kalau mereka tidak tahu, apakah mungkin kamu mengetahuinya sementara Nabi dan para sahabatnya tidak tahu? Apa kehebatanmu dibandingkan Nabi dan para sahabatnya? Masa Allah bukakan pintu ilmu kepada antum dan Allah tidak bukakan pintu ilmu kepada Nabi dan para sahabatnya? Kan mustahil. Mustahil. Pasti dia akan berubah pikiran dan ujung-ujungnya dia akan bungkam. Jelas ya? Taib. Maka ini menunjukkan kepada kita apa? Wajibnya berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Itu pelajaran yang kita ambil dari perdebatan ini. Wajib kita jauhi bid'ah. Taib. Demikian pula dalam masalah fikih, ibadah, dalam masalah yang lainnya. Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, semuanya wajib kita jauhi. Taib. Sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.